saat ini Pemda Pringsewu itu kan belum nyampe UHC prioritas nih. Jadi ketika Pemda mendaftarkan bulan ini, aktifnya tanggal 1 bulan depan. Pagi hari ini saya di kantor BPJS Pringsewu. Kebetulan saya bertemu langsung dengan pimpinannya, yaitu Bapak Agung. Kemarin itu kan saya ke RSUD nih, RSUD Pringsewu. Kebetulan saya ketemu dengan pelayanan, informasi dan aduan lah ya. Nah, beliau mengatakan saat ini BPJS itu punya program baru yang namanya Mobile JKN. Sebenarnya Mobile JKN itu sudah diluncurkan sudah lama ya sebenarnya. Sudah lama, sekitar ya 2018 itu sudah diluncurkan itu Mobile JKN masalahnya. Dan itu berupa aplikasi yang bisa diakses di sistem Android di handphone masing-masing masyarakat, yang itu berupa informasi dan data terkait peserta tersebut. Data termasuk data kepesertaan, kemudian data keluarga yang menjadi tanggungan, kemudian ada di dalamnya pun termasuk vaskes terdaftar dan beberapa fitur-fitur tambahan yang itu dibuat untuk kemudahan akses peserta dalam mendapatkan informasi terkait BPJS Kesehatan. Tapi kan yang menjadi persoalan begini Pak, untuk masyarakat yang di pelosok-pelosok itu kan ya, yang nggak bisa untuk jaringan internet, itu bagaimana itu solusinya? Sementara untuk masyarakat yang memang belum memiliki sistem Android ya atau digital, kita masih tetap bisa menggunakan yang manual. Sebenarnya itu ya. Tapi memang kita sarankan ya, karena sudah era digital ya, semuanya pakai Mobile JKN. Karena itu banyak sekali Mas manfaatnya. Ya, banyak sekali, dari tadi ya informasi status kepesertaan, kemudian riwayat pelayanan kesehatan kita pun bisa diakses di sana. Kemudian vaskes terdekat dengan lokasi kita karena sudah terhubung dengan GPS, itu pun sudah bisa diakses di sana. Jadi misalnya kita sedang bepergian di luar daerah, kita sedang sakit misalnya, itu kita mudah mencari vaskes di mana sih yang kerjasama dari aplikasi itu. Sekali lagi, memang tujuannya dibuat aplikasi ini adalah untuk kemudahan peserta dalam mengakses informasi dan pelayanan kesehatan. Kita bergeser sedikit lah tentang Mobile JKN. Ini kita bicara data ya, bicara data. Kalau di Kabupaten Pringsewu, BPJS yang terdaftar untuk yang gratis Pak ya, nilai totalnya berapa itu Pak? Untuk yang ditanggung oleh pemerintah daerah saja itu kurang lebih sekitar 69.000 masyarakat Pringsewu yang iurannya dibayarkan oleh Pemda melalui APBD-nya. Kemudian provinsi pun menanggung juga kurang lebih sekitar 3.000 sampai 5.000-an jiwa penduduk Pringsewu yang ditanggung oleh APBD provinsi juga. Termasuk yang pusat pun itu saya lupa hanya 100 sekian ribu jiwa yang ditanggung oleh pemerintah pusat. Ada masyarakat yang belum mendaftar BPJS, ya kan? Ketika dia sakit, lalu dia buru-buru baru daftar BPJS. Nah, apakah itu bisa langsung difungsikan atau memang harus mundur waktunya? Sedangkan si orang ini yang sakit kan memang harus segera dirawat. Ya, saya bicara tentang UHC dulu ya. Ya. Di Pringsewu ini sudah 97% penduduk Pringsewu terdaftar di BPJS Kesehatan. Nah, sudah mendekati target itu 98% tahun ini. Tahun ini targetnya 98% dan sudah mendekati target untuk bisa universal health coverage. Cuman yang jadi kendala sekarang adalah tingkat keaktifan peserta. Nah, jadi sudah terdaftar tapi harus aktif. Maksudnya gimana itu Pak? Gini, kalau untuk terdaftar kan tadi itu ya angkanya sekitar 97% penduduk Pringsewu sudah terdaftar. Tapi untuk keaktifan yang kartunya atau statusnya aktif dan bisa digunakan, bisa mengakses pelayanan kesehatan, itu baru sekitar 74%. Nah, artinya apa? Ada selisihnya tadi. Itu yang sudah terdaftar
tapi nggak aktif. Nah, yang dikatakan tidak aktif itu yang seperti apa? Seperti ini, misalnya contoh BPJS kan ada peserta kan ada beberapa segmen ya. Ada segmen pekerja penerima upah, itu swasta misalnya, yang tadinya dia bekerja di swasta, kemudian sudah tidak bekerja lagi, oleh perusahaannya dinonaktifkan. Nah ini sudah terdaftar sebenarnya, tapi statusnya nonaktif. Atau segmen PBI JK, segmen yang ditanggung oleh pemerintah pusat. Kemudian setelah verifikasi dinas Kementerian Sosial dinonaktifkan jadi tanggungan pusat tadi, sehingga statusnya sudah terdaftar tapi tidak aktif. Begitu juga yang provinsi. Provinsi 2024 kemarin mengalami efisiensi sehingga menonaktifkan kurang lebih berapa ya, sekitar 3.000 sampai 5.000 juga yang dinonaktifkan dari provinsi, yang tadinya iurannya dibayar oleh provinsi tapi dikeluarkan. Ya kalau yang daerah nggak ada yang dinonaktifkan, insya Allah ya yang daerah. Kemudian yang mandiri, yang membayar iuran sendiri tiap bulan, dia rutin awalnya tapi dia stop nggak bayar iuran, sehingga menunggak iuran. Nah itu statusnya nggak aktif. Nah itu jadi keaktifan itu yang 74% tadi itu yang benar-benar kartunya aktif dan bisa digunakan. Poinnya kan kalau masyarakat umum yang harus baru sakit baru daftar, apakah bisa langsung daftar aktif atau tidak? Nah, untuk segmen peserta mandiri yang daftar mandiri, kalau dia sudah pernah terdaftar tadi, kemudian mendaftar mandiri dan dia butuh sekali pelayanan kesehatan, itu ada dua opsi sebenarnya. Dia bisa memilih daftar mandiri yang langsung aktif atau yang menunggu 14 hari. Gitu. Menarik ini. Gimana itu? Gimana? Misalnya contoh, dia tadinya tanggungan dari pemerintah provinsi atau pusat, kemudian statusnya nggak aktif, kemudian dia ingin mendaftar mandiri yang bayar iuran sendiri. Nah dia punya dua opsi tadi kan, atau karyawan yang aktif tadi, dia punya dua opsi, daftar mandiri yang langsung aktif atau yang nunggu 14 hari. Bedanya apa? Kalau langsung aktif, yang bersangkutan ini bisa daftar dan bisa bayar langsung hari itu juga, dan kartunya pun langsung aktif jika yang bersangkutan ini harus membayar iuran sejak non-aktif maksimal 24 bulan. Jadi gitu. Misal contoh, saya dulunya karyawan di perusahaan A, atau saya dulunya tanggungan pemerintah pusat atau provinsi, kemudian nggak aktif. Nggak aktifnya ini baru setahun. Nah kemudian saya mau daftar mandiri lah, ya, yang bayar iuran. Nah itu bisa langsung aktif kalau dia bayar iuran selama setahun tadi, tahun kebelakang. Harus bayar? Ya, bayar iuran dia langsung. Jadi, kalau tidak bayar tidak bisa? Kalau tidak bayar, maka dia pilih opsi yang kedua, yang menunggu 14 hari. Kalau dia pilih yang menunggu 14 hari, dia cukup bayar 1 bulan saja. Tapi setelah 14 hari, daftar. Gitu. Nah itu tunggakan ke belakang tadi yang harus dibayar. Kalau ingin langsung aktif, itu maksimal 2 tahun. Gitu. Kalau tidak mampu, ya harus, tidak mampu ya pilih tidak mau pilih yang kedua. Jadi kami itu ada program namanya UHC Prioritas. UHC Universal Health Coverage. UHC Prioritas ini bagi Pemda ya yang keaktifannya sudah mencapai 80%, itu Pemda dapat privilege. Pemda yang kerjasama dengan BPJS dapat privilege, bisa mendaftarkan masyarakatnya langsung aktif pada hari itu juga. Berarti kan itu berkaitan dengan ini Pak ya, pemerintah daerah secara kontinu membayarkan BPJS masyarakat itu. Betul. Gitu. Saat ini Pemda Pringsewu itu kan belum nyampe UHC prioritas nih. Jadi ketika Pemda mendaftarkan bulan ini, aktifnya tanggal 1 bulan depan. Gitu. Karena belum mencapai 80%, baru 74%. Nah contoh kabupaten yang sudah itu seperti Tanggamus. Tanggamus itu sudah di atas 80% keaktifannya, sehingga dapat privilege. Ketika Pemda Tanggamus mendaftarkan masyarakatnya hari itu langsung aktif. Lampung Selatan pun demikian. Gitu. Sehingga kita sedang berlomba-lomba nih mengupayakan dari semua segmen ya. Nggak harus tanggungan Pemda sebenarnya, tapi bisa juga dari segmen pekerja badan usaha swasta, yang mandiri, kemudian anggota keluarga yang belum terdaftar. Jadi semua segmen kita coba bekerja sama dengan Pemda ya untuk bisa naikkan keaktifan tadi sampai di angka 80 minimal. Untuk masyarakat Kabupaten Pringsewu ini kami menghimbau ketika memang memiliki ekonomi yang cukup untuk membayar iuran, mendaftar mandiri saja,
bisa pilih kelas 1, 2, kelas 3 sesuai dengan kemampuannya. Namun pastikan bahwa saya sudah terdaftar di BPJS Kesehatan dan statusnya aktif.